Itulah pentingnya pemanasan, guys. Jadi inilah contohnya yang dari pemanasan. jadi jangan dikira kita dancer itu kayak zero risk ya, zero risk gitu. Karena kita kalau pemanasan kita bakal gitu, guys. Oke, harus pemanasan. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Ongki Kutolseya. Gue di project ini sebagai koreografer. Kenalin, nama gue Narel. Di project ini sebagai asisten koreografer, bikin koreografer juga dan sebagai dancer. Seperti itu. Awalnya diajak sama Bapak Yudo, CEO, asik, untuk collab. Dan akhirnya gue menyetujuinya karena gue juga punya impian kayak pengen bikin drama musikal aja gitu. Sekaligus gue pengen mengasah skill gue untuk drama musikal sebagai koreografer. Susah gampang ya, susah gampang gitu. Susahnya adalah kan waktu itu sempet ada lagu yang masih mentah batu, jadi kayak cuma melodi doang gitu kan, belum ada lirik sama sekali. Jadi ya transisinya dari mulai bikin koreografi pakai lagu yang seadanya sampai lagu yang matang tuh bener-bener gila banget, bener-bener rada-rada susah banget. Gampangnya adalah ya karena gue udah sering bikin koreografi, ya jadinya udah bikin aja terus kayak gitu. Dari dance-nya sih jujur gue suka banget sama semuanya karena hampir semuanya itu bikinan gue dan gue suka banget, terutama ada case-case juga ya yang nariin gitu loh, ada case-case juga yang nariin. Gue juga suka banget gitu koreografi gue dinariin. Tapi yang paling gue suka adalah pas scene 3 sih Jerel gitu. Pas di scene 3 tuh itu kayak bikinnya tuh gue kayak niat banget gitu bikin gitu, karena emang background gue bikin lagu, bikin koreo itu pakai lagu-lagu yang kayak gitu. Tapi kenapa semuanya nggak dipakai sih, kayak cuma dipakai seberapa doang kayak gitu kan, padahal gue udah bikinnya udah mantep ya gitu. Nggak boleh teriak. Pengalaman yang tidak terlupakan adalah ngajarin. Pengalaman yang nggak terlupakan itu gue deep talk sih sama Heru sama Belinda waktu di karantina. Itu jadi momen gue kenal Heru juga, gue kenal Belinda juga di situ. Dan ya momen ketika Narel bikin koreo sama gue itu kayak itu momen juga karena gue sebelumnya nggak tahu kalau Narel bisa bikin koreografi, tapi ya gue percayakan sama dia. Dan momen yang terindah lagi adalah ketika kelar syuting di Taman Mini, itu kayak wah beban udah pada hilang aja gitu. Untuk pengalamannya tuh lebih ke gimana ya? Ini harus seneng apa harus boleh dua-duanya boleh? Lebih sebel karena beberapa dancer ya, karena gue kayak ngomong nggak nih gitu. Ada beberapa dancer yang kayak sulit banget gitu diajak latihan gitu, kayak sibuk gitu, aku nggak bisa latihan online. Tapi untuk yang latihan yang karantina aku sangat-sangat senang karena pada mau ngumpul, terus udah gitu yang jauh-jauh juga mau datang, yang rumahnya jauh tapi nggak bisa nginep tetap datang. Jadi semangatnya aku senang yang latihan karantina. Dan kita jadi kayak tahu satu sama lain karena sering ngobrol, terus sering ketemu, nginep dan lain-lain. Dramanya banyak ya, namanya juga drama musikal ya. Jadi drama dulu baru musikalnya, oke? Ditanya lagi. Yang bikin kesel tentu ada, tidak mungkin tidak ada, betul kan? Oke, jadi dramanya lumayan banyak ya banyak miskom sana sini. Gue juga miskom sama bapak CEO, dan CEO juga miskom sama kita gitu loh. Tapi di samping semua itu, itulah yang paling berkesan gitu loh. Toh juga selesai produksi, selesai syuting juga kita bakal kangen gitu loh sama yang lain gitu, gara-gara ya biasanya sering ketemu, latihan bareng, terus
adu argumen tiba-tiba harus ya kembali ke kehidupan masing-masing aja seperti itu. Kayak beberapa case ada yang memang tidak bisa nari gitu, kayak belum ada basic narinya, jadi tapi ya namanya juga manusia gitu kan, manusia nggak semuanya cepet tangkep dan emang nggak ada basic narinya juga, jadi tidak apa-apa sebenarnya. Itu adalah resiko menjadi koreografer. Dan yang dikeselin tuh kalau gue lagi latihan, lagi serius, dikiranya bercanda gitu. Kayak aku udah serius banget nih, kayak dikiranya bercanda gitu. Jadi nggak ada yang serius, tidak ada yang kayak oh Nara lagi marah-marah nih, tidak ada. Kayak semua bercanda. Tapi nggak apa-apa. Aku suka energi itu sih. Hal yang paling happy banget karena ketemu sama banyak manusia-manusia dari berbagai macam pekerjaan dan lain-lain. Contohnya kru-kru, kameramen, terus extras, choir, Bang Yudo, Kanina, dan lain-lain. Karena seru aja ketemu orang baru, seru kayak kenal orang, sifat orang, pekerjaan orang, seseru apa pekerjaan mereka gitu. Kayak cerita-cerita, jadi itu sih. Itu yang paling aku senang, ketemu banyak orang. Anjay, pakai Korea. Oke, hal yang mau gue ceritain selama produksi ini, gue sih ngerasa ya kayaknya nggak semua project itu sempurna gitu loh, gitu, maupun dari produksi, eksekusi dan setelahnya gitu. Gue tahu kayaknya nggak ada yang sempurna, termasuk juga karya gitu kan, itu nggak ada yang sempurna. But in the end kayaknya itu proses nggak sih? Itu proses buat kita buat jadi lebih baik lagi ke depannya gitu loh. Sekaligus jadi pembelajaran juga buat gue sebagai koreografer gitu, gimana caranya bikin koreo yang gak monoton dan ya harus berekspresi kayak gitu. Terus juga dari talent-talent yang lain gitu, temen-temen gue di dancer, Rema, Heru, Belin, terus Dita, Narel, gue juga termasuk di situ jadi dancer juga kan, seperti itu. Jadi kayak merasa ini sebagai batu loncatan pembelajaran banget sih buat gue sebagai koreografer. Paling ini sih bukan diceritain sih, cuma kayak lebih terima kasih. Enggak, aku nggak kesel kok. Lebih ke terima kasih buat Bang Yudo, buat Kanina, buat semua kru karena sudah sangat sabar dan juga sudah memberikan energi yang besar banget buat proyek ini. Apalagi buat Bang Yudo udah ngajak Ongki, habis itu Ongki ngajak gue, ya kasarnya Bang Yudo ngajak gue juga lah gitu kan. Gue tuh kayak sangat-sangat senang ada dalam proyek ini, biarpun kesel tapi tetap ada positifnya gitu. Senang dalam proyek ini tuh karena ya itu yang tadi, energi orang-orangnya besar-besar banget, terus orangnya tuh sesabar itu, terus udah gitu mau denger masukan gitu. Jadi kayak jangan gini, mesti gini, itu mau diterima gitu. Bukan yang kayak jangan gini, mesti gini, kayak enggak, aku nggak mau. Makasih buat, ini dia paling penting, makasih buat teman-teman dancer karena gila, tanpa kalian drama musikal itu tidak terjadi guys. Lebay banget najis. Ya gitu intinya. Sama buat extras karena mau dipanggil kayak H-1, tiba-tiba udah datang lagi besoknya, terus datang lagi, tidur pagi berangkat lagi, kayak extras saya sungguh dulu. Terus buat choir, buat anak-anak choir, terima kasih karena suaranya bagus banget, kayak menghiasi kita semua tiap malam, tiap latihan, tiap syuting, kayak gitu. Gitu, terima kasih semua, itu aja paling. Terima kasih Budi. Sebenarnya bukan gue ceritain sih, tapi lebih gue nyampein pesan aja gitu buat yang nonton ini gitu. Gue di sini sebagai koreografer gitu, dan usia gue terbilang ya middle muda lah ya. Middle muda nggak sih? Bilang middle muda apa tuh anjir, muda. Usia gue terbilang muda juga, usia gue 25, ya pengen ke 26, gue nggak tahu itu masih muda apa enggak, tapi udahlah ya. Dan pesan gue sih cuma satu, kalau kalian mau bikin karya apapun itu bentuknya gitu, jangan mikirin ke depannya mau gimana, bikin aja dulu gitu loh, bikin aja, maju terus gitu loh, gitu. Karena in the end emang nggak ada yang sempurna gitu loh, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Terus berkarya guys, mantap. Jangan lupa untuk nonton behind the scene lainnya. Jangan lupa tonton behind the scene yang lainnya. Jangan lupa saksikan behind the scene yang lainnya di channel Pahlawan Music School. Di channel Pahlawan Music School. Di channel Pahlawan Music School. Akan banyak bicara tentang bagaimana produksi musiknya dan
kalian akan suka banget dengan musiknya. Thank you.